Tuhan yang begitu besar, Allah yang hebat yang mau mati bagi kami, Allah yang mengasihi hidup kami, yang menopang, membawa kami kepada keselamatan dan kemenangan yang luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Dan hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, dan biar di hari ini kami bisa merasakan hadirat Allah yang begitu luar biasa, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, yang sudah mengubah hidup kami menjadi pribadi yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan berfirman bagi kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, haleluya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih? Luar biasa, dah sukacita, men. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan dulu seperti biasa. Apakah betul ada sukacita di wajah mereka? Haleluya. Saya percaya sukacitanya langsung kelihatan luar biasa. Senyumnya indah semua, men. Saudaraku terkasih, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus bagi kita, amin. Hari yang begitu mengerikan di zaman itu, saudaraku terkasih, tetapi hari menjadi hari yang bersuka cita bagi kita hari ini. Kenapa? Karena kita mendapat upah, mendapat berkat, mendapat efek dampak dari kematian Kristus, di mana kita yang tadinya harusnya binasa kata firman Tuhan, tetapi sekarang kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, amin. Nah, hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bagi satu firman Tuhan pada kita hari ini. Saya kasih tema saudara, temanya adalah sudah selesai, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dari sekian banyak perkataan yang diucapkan oleh Yesus sebelum dia mati di kayu salib, di akhir dari saudaraku terkasih perkataannya, saudara, dia berkata hari itu, saudara, sudah selesai. Apa yang bisa kita lihat saudaraku terkasih? Mari kita lihat saudara, yang pertama bersama-sama kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 saudara. Mari kita lihat ayat Alkitab ini saudaraku terkasih, dan biar hari ini kita bisa mengerti apa yang harus kita hidupi dari perkataan Yesus waktu dia berkata sudah selesai bagi kita, amin. Saudaraku terkasih, Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku terkasih, sesudah dia dikasih minum anggur yang asam, karena sebelumnya dia berkata aku haus, saudaraku terkasih. Lalu saudaraku terkasih, dia berkata, firman Tuhan bilang sudah selesai, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya bagi kita adalah apanya yang sudah selesai? Kenapa Yesus berkata sudah selesai, saudara? Yang pertama yang menarik saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara, bersyukur kita kepada Tuhan karena Tuhan ngomongnya sudah selesai. Dia tidak pakai kata cukup, saudaraku terkasih. Dia enggak bilang sudah cukup. Kalau sudah cukup, wah selesai kita, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, karena kalau pakai kata cukup, saudara kasih, berarti dia sudah marah sekali, betul ya? Saudaraku terkasih, orang kalau disakitin terus, saudara kasih ya, lalu saudaraku terkasih, pertama dia sabar, kedua dia sabar, ketiga dia sabar, yang terakhir biasanya cukup ya, saudara kasih, betul ya? Nah, kalau sudah ada keluar kata cukup, saudaraku terkasih, habis kita, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, tapi Yesus berkata sudah selesai. Maksudnya apa saudara? Kata sudah selesai ini bukan kata kekalahan, ini bukan kata menyerah, ini bukan kata saudaraku terkasih yang mengatakan bahwa Yesus menyelesaikan setiap apa yang menjadi pertarungannya dengan kekalahan, saudaraku terkasih. Tapi apa saudara? Makna kata selesai di situ ada dua. Yang pertama saudaraku terkasih, sudah selesai. Yesus mau kasih tahu bahwa inilah gambar kesempurnaan dari perjalanan, tugas, tanggung jawab, panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupannya.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tugas panggilannya adalah lahir sebagai manusia. Dia harus digoda, dia harus dicaci maki, dia harus dihina, dia harus berjalan dalam penderitaan yang begitu luar biasa. Dan saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang, sampai pada akhirnya saudara, Yesus selalu taat, bahkan taat sampai mati. Artinya apa saudaraku terkasih? Dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, saudara. Yang kedua, ketika Yesus berkata sudah selesai, dia ingin mengatakan bahwa dia menyelesaikannya sampai ke garis finish dengan kemenangan, saudara. Artinya saudaraku terkasih, dalam banyak tantangan, rintangan, godaan yang dia lewati dalam kehidupannya, firman Tuhan catat dia tidak jatuh dalam dosa, dan dia tetap hidup sebagai pemenang dan menjadi contoh kemenangan, bahkan memberi kemenangan kepada kita yang percaya kepadanya. Makanya dia berkata, saudaraku terkasih, sudah selesai, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mendengar saudara terkasih firman Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa kita sudah selesai, bahwa Yesus sudah selesai, saudara. Kita harus mengerti bahwa tujuan Yesus waktu mengambil rupa seorang manusia, supaya kita tahu bahwa sesungguhnya kita juga bisa sama seperti Kristus. Kita bisa hidup benar, kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah, bahkan sampai matinya, saudara kasih. Sesungguhnya kita sanggup menyelesaikan kehidupan kita dengan sempurna dan penuh kemenangan. Amin. Memang biasanya orang kalau sudah mati, sejahat apapun dia selalu bilangnya baik, saudara kasih, betul ya? Biasanya kan begitu ya, kalau ada orang mati saudaraku terkasih, di ujung-ujungnya orang pasti bilang dulu baik dia ini, saudara kasih, betul ya? Padahal jahatnya nggak kira-kira sebetulnya, saudara kasih, no? Tapi karena sudah mati, penghargaan terakhir lah, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, itu selesai yang semu, saudara. Karena penentunya adalah Tuhan, apakah dia sungguh-sungguh menyelesaikan tugasnya dengan kemenangan atau tidak, betul? Tetapi hari ini firman Tuhan berkata waktu Yesus turun sebagai manusia. Yesus waktu berubah menjadi manusia, saudaraku terkasih, Yesus itu saudaraku terkasih mirip sekali dengan kita. Coba saudara baca dalam Filipi pasal yang kedua, saudara firman Tuhan kan tulis begini. Waktu dia mengambil rupa seorang manusia, dia mengosongkan dirinya. Apa itu mengosongkan dirinya? Mengosongkan dirinya itu maksudnya bukan waktu dia jadi manusia dia mengeluarkan kealahannya, bukan. Kalau dia mengeluarkan kealahannya dari dalam hidupnya berarti dia bukan Allah, saudaraku terkasih. Tapi mengosongkan dirinya adalah dia menahan diri untuk tidak menggunakan kealahannya. Dia hanya ikut apa yang diperintahkan Bapa kepada dia ketika dia ada di dalam dunia. Makanya saudaraku terkasih, kalau kita lihat waktu Yesus melakukan pelayanannya, Yesus selalu berkata, apa yang Bapa katakan itu yang aku kerjakan, saudaraku terkasih. Artinya apa? Kalau begitu Yesus sama kita hari ini, saudaraku terkasih, harusnya mirip sekali. Maksudnya apa? Yang pertama, kita juga hidup dalam daging. Sama waktu Yesus lahir sebagai manusia, dia hidup dalam daging, betul? Yang kedua, Yesus betul dia Allah, dalamnya adalah Allah. Kita juga sama, kita orang percaya yakin ketika kita percaya pada Yesus, ada Allah yang diam di dalam kehidupan kita, betul? Artinya apa? Kalau Yesus sanggup hidup sempurna, kalau Yesus sanggup mengakhiri hidupnya dengan kemenangan, itu artinya kita pun harusnya sebelum kita mati, kita sanggup berkata dengan benar, kita berkata sudah selesai. Artinya kita juga sanggup hidup sempurna. Artinya kita juga sanggup hidup benar dan berkenan di hadapan Allah. Tetapi bagaimana Pak Pendeta caranya supaya kita bisa hidup benar, kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti Yesus menyelesaikan kehidupannya, walaupun banyak tantangan, rintangan, cobaan, godaan, penderitaan, saudara terkasih. Kita juga sama, saudara. Saya mau bagi buat saudara, kalau begitu ada 3 hal, saudaraku terkasih, dalam hidup ini, saudara, yang harus kita selesaikan dengan kemenangan. Ada 3 hal, saudaraku terkasih, dalam kehidupan kita ini
yang harus kita selesaikan dengan kemenangan. Supaya waktu ujung akhir kehidupan kita, kita masuk bersama dengan Bapa di sorga dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Apa itu saudaraku terkasih yang harus kita selesaikan dengan kemenangan? Yang pertama saudara, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Ini yang pertama yang harus kau selesaikan dengan kemenangan, saudara terkasih. Yang pertama firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah apa katanya? Hamba dosa. Siapapun yang berbuat dosa, apalagi berulang-ulang melakukan dosa yang sama, apalagi saudaraku terkasih dia hidup dalam dosa, firman Tuhan mau katakan bahwa engkau sesungguhnya adalah hamba dosa. Maka untuk itu saudaraku terkasih, karena kita sering kali jatuh dalam dosa, sering kali berbuat dosa, maka yang pertama yang harus kita menangkan dalam kehidupan kita sebelum kita mengakhiri kehidupan ini adalah engkau harus menang atas dosa. Yang pertama yang harus kau menangkan sebelum engkau masuk kerajaan Allah, sebelum engkau mati nanti, saudara kasih, kau harus menang atas dosa, baru kau bisa masuk kerajaan Allah. Ada banyak orang kan bilang begini, saudaraku terkasih, Pak Pendeta, kan firman Tuhan yang catat, yang penting asal kau percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengucapkannya lewat mulut bahwa Yesus adalah juru selamat, maka engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik saudara. Itu ayat betul dan ada ditulis dalam firman Tuhan. Tapi dengar baik, itu ayat berlaku hanya untuk orang yang setelah percaya dalam hati, ngomong lewat mulut, langsung mati. Saudara kasih ya. Nah, itu masuk surga yang pakai ayat itu, saudara kasih. Masalahnya kan kita tidak begitu, saudara, betul? Saudara kita kan masih pengen hidup panjang ke depan, betul? Ada di sini yang setelah pulang nanti pengen mati? Ada? Saya pikir nggak ada, saudara kasih. Kita masih pengen lihat anak-anak kita besar, kita pengen lihat cucu-cucu kita diberkati, kita masih pengen jalan-jalan lama, hidup panjang, bersuka cita bersama dengan keluarga kita, betul? Artinya apa? Kita akan berhadapan dengan banyak godaan dosa, banyak tantangan dosa. Maka dengar baik, tidak cukup hanya percaya dalam hati dan ngomong lewat mulut, tapi waktu kau bertindak dalam hidupmu, waktu mengerjakan segala sesuatu dalam hidupmu, kau harus menang atas dosa. Amin. Kau harus bisa tidak tergoda pada dosa, baru kau bisa pantas menyelesaikan kehidupanmu dengan kemenangan. Amin, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang menang atas dosa itu bisa terlihat. Tidak usah dia ngomong, kita bisa lihat, saudaraku terkasih. Gimana lihatnya? Karena gambaran kehidupan orang yang menang atas dosa itu adalah orangnya hidup dalam pertobatan. Yang namanya menang atas dosa itu adalah dia hidup dalam pertobatan. Coba saya mau tanya buat saudaraku terkasih, sering kan dengar kata pertobatan kan? Sering dengar kata bertobat kan? Betul ya? Nah pertanyaan saya, apa itu bertobat sebetulnya? Grup A, biar cepat saudara kasih, betul ya? Karena kalau nggak gini lama saudara kasih. Saudaraku terkasih, grup A, apa itu bertobat? Berbalik dari dosa. Oke, grup B, apa itu bertobat? Tidak melakukan dosa lagi, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, idealnya kayak gitu, tidak melakukan dosa lagi. Tapi kan nggak ada orang yang bisa kayak gitu, betul? Betul tidak? Lalu apa itu pertobatan, saudara kasih? Ini saya kasih tahu buat saudara. Pertobatan itu diambil dari kata metanoia. Tahu metanoia? Tahu Pak Pendeta, ada toko bukunya, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, bukan itu maksud saya. Metanoia itu, saudaraku terkasih, diambil sebagai kata, saudara kasih, yang diartikan dengan kata bertobat. Nah metanoia itu maksudnya apa? Begini saudara, kalau yang dimaksud dengan metanoia, kalau misalnya tadinya kita berdosa, hadapnya ke sono saudara ya, ini lagi posisi berdosa.
Yang disebut dengan metanoia itu adalah bukan cuma sekedar berbalik atau membelakangi dosa, tapi setelah berbalik, saudaraku terkasih, yang namanya metanoia, engkau melangkah berjalan setiap hari, semakin hari harus semakin jauh dari dosa. Itu baru namanya pertobatan. Jadi kalau disebut dengan bertobat atau menang atas dosa, semakin hari hidupnya harus berubah semakin baik dan benar di hadapan Allah. Apa yang harus saya benarin, Pak Pendeta? Hanya kau dan Tuhan yang tahu. Betul? Saya selalu berkata yang tahu dan kenal diri kita dengan pasti itu cuma dua. Yang pertama Tuhan, yang kedua kita. Hari ini kau boleh lihat, saudaraku terkasih, kelihatannya wah itu Pak Pendeta, kalau lihat dari wajahnya kayaknya lembut orangnya. Tunggu dulu saudara terkasih ya. Itu kebalikannya Pak Pendeta. Saudaraku terkasih, tunggu dulu. Banyak orang yang kelihatannya lembut tapi aslinya galaknya enggak kira-kira, betul? Ada orang yang kelihatannya mukanya seram. Begitu kita lihat saudara kasih, semua langsung sembunyiin dompet, saudara kasih, betul ya? Karena kayak muka copet nih orang, saudara kasih, betul ya? Tapi sebetulnya hatinya baiknya dan lembutnya enggak kira-kira, betul? Hanya kita dan Tuhan yang tahu siapa kita. Maka hari ini kalau kau bilang kau orang yang menang atas dosa, coba lihat kehidupanmu. Kira-kira kebiasaan buruk atau kebiasaan dosa yang selama ini kau lakukan, kira-kira berkurang enggak? Kalau tidak, jangan bilang kau menang atas dosa. Tidak, saudara kasih. Orang yang menang atas dosa itu hidupnya berubah dari hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya kalau nggak salah pernah bilang, saudara kasih. Saya kasih contoh, saudaraku terkasih, misalnya orang yang suka marah. Kalau orang suka marah, biasanya marahnya satu hari 100 kali, saudara kasih, betul ya? Yang namanya bertobat itu setiap hari berkurang minimal 1. Jadi kalau hari ini 100, besok 99, saudara kasih. Besoknya lagi 98. Masih kelihatan pemarah loh itu Pak, 98 kali. Betul, tapi berkurang terus. Kalau misalnya setiap hari kurang 1 saja, saudara bisa bayangkan dalam 3,5 bulan ke depan, saudara kasih, kau sudah jadi tidak pemarah lagi. Betul? Itu baru namanya bertobat. Cuman banyak kan orang Kristen, saudaraku terkasih, kelihatan begini, begitu ditegur bukannya bertobat, malah tambah marah. Dan bukan marah saja, dia malah pakai ayat Alkitab untuk menyangkal teguran orang lain. Betul? Orang bilang makanya lu jangan suka marah lu. Marah-marah itu Tuhan Yesus saja marah kok, masa kau larang saya marah? Saudara kasih, betul ya? Banding-bandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus. Dengar, saya kasih tahu buat saudara, sekali lagi, jangan suka bandingkan dirimu dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan Yesus, saudara kasih. Kalau kau mau tahu perkembangan hidupmu, bandingkan dirimu dengan dirimu sebelumnya. Lihat dirimu 1 tahun yang lalu bagaimana, lalu lihat dirimu sekarang bagaimana. Baru kau tahu perubahannya. Kalau tidak berubah, berarti kau tidak menang atas dosa. Ini ditegur kemarahannya, malah bandingin dirinya dengan Tuhan Yesus, gara-gara Tuhan Yesus pernah marah. Nih ya, yang suka ambil ayat itu ya, dengar saya kasih tahu buat saudara ya, supaya kau nggak banding-bandingkan dirimu lagi dengan Tuhan Yesus. Coba saya mau tanya dulu saudara, selama Yesus hidup di dunia ini berapa tahun dia hidup? Berapa tahun? 33,5 tahun, betul? Selama 33,5 tahun dia hidup, kau baca firman Tuhan, selama 33,5 tahun dia hidup, berapa kali dia marah? Coba grup A biar cepat, saudara, betul ya? Berapa kali yang kau tahu Yesus pernah marah? 2. Oke, grup B berapa kali? 1, saudara kasih ya. Nih saya kasih tahu buat saudara, kalau kau baca ayat Alkitab baik-baik, dia bisa marah, dia marah di Alkitab ditulis kurang lebih 4 kali. Tapi yang terlihat marah cuman 1 kali, waktu dia marah di bait Allah dan dia obrak-abrik itu bait Allah. Betul? Yesus 33,5 tahun cuman 1 kali marah. Kau 1 hari 33 kali marah, saudara kasih. Lalu bandingkan dirimu dengan Tuhan Yesus. Itu bukan perbandingan yang pas, saudara. Harusnya kalau orang tegur kita,
tentang kekurangan dan dosa yang kita hidupi dalam hidup kita, harusnya kita bertobat. Ini baru orang yang menang atas dosa. Ingat Daud, saudara kasih? Waktu Nathan tegur dia dengan sebuah perumpamaan, dengan tegasnya dia bicara kebenaran. Tapi dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dia yang sedang dikasih tahu. Tapi begitu Nathan kasih tahu kepada dia bahwa yang kumaksud itu adalah engkau, saudaraku terkasih. Saudara lihat Daud, orang yang menang atas dosa, dia nggak pakai kekuasaannya untuk membunuh Nathan, sekalipun hari itu dia bisa melakukannya. Tapi karena Daud orang yang hatinya menang atas dosa, dia bertobat. Sudah bertobat tapi tetap mengalami konsekuensi, betul? Anaknya tetap mati. Artinya apa, saudara terkasih? Hari ini dengar, kalau misalnya waktu kau bertobat, kau pengen menang atas dosa, tapi kau masih mengalami penderitaan karena dosa-dosamu sebelumnya. Dengar, saya kasih tahu saudara, itu hal yang harusnya memang kau terima. Tapi sekalipun kau harus menderita, kau harus tetap hidup dalam kebenaran sampai pada ujung kehidupanmu. Engkau boleh berkata, sudah selesai. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, jangan bilang saudaraku terkasih, begitu indahnya merayain hari Jumat Agung ini, tapi kau tidak hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam pertobatan, orang yang hidup sama seperti Kristus, berani menyelesaikan kehidupan dengan selesai, kemenangan dan kesempurnaan. Yang pertama, dia harus menang atas dosa. Itu yang pertama, saudara. Nah, hari ini saudaraku terkasih, mari sama-sama kita lihat diri kita. Kita sudah menang belum atas dosa? Kalau belum, ayo berjuang lagi, saudara kasih. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua apa yang harus kita selesaikan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan bilang Matius 6 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan mencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, apa katanya? Di situ juga hatimu berada. Yang kedua, dengar baik saudara kasih, apa yang harus kau menangkan dalam kehidupanmu supaya kau bisa menyelesaikan hidup ini dengan sempurna dan penuh kemenangan? Yang kedua adalah engkau harus menang atas keinginan daging, saudaraku terkasih. Yang kedua yang harus kau menangkan dalam hidupmu adalah kau harus menang atas keinginan dagingmu. Saudara dengar, tidak ada yang salah dengan keinginan. Semua orang dilahirkan oleh Tuhan punya keinginan. Tuhan lahirkan kita punya free will, kehendak dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita lakukan, kita punya itu, diciptakan oleh Allah. Bahkan Yesus, saudaraku terkasih, ketika dia tahu bahwa penderitaan yang akan dia alami begitu berat dan begitu menyakitkan. Kalau saudara baca firman Tuhan dalam Matius, sampai 3 kali Yesus berdoa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Nanti saudara baca ayat itu sekali. 3 kali Yesus bolak-balik berdoa, cuman mau bilang, kalau sekiranya boleh lalukan cawan ini daripadaku. Saudara, semua kita bisa punya kehendak, kita punya keinginan, kita punya kerinduan dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang menang, saudaraku terkasih, orang yang mengakhiri hidupnya dengan kemenangan dan kesempurnaan, dia harus menang atas keinginan dagingnya itu. Keinginan dagingnya tidak boleh menguasai kehidupannya. Yang sering kali terjadi adalah kita punya keinginan, tapi yang berkuasa atas hidup kita bukan kita, tetapi keinginan kita. Betul? Orang itu, saudaraku terkasih, keinginan daging itu selalu bicara tentang 3 hal. Yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga cinta. Bukan wanita, saudara kasih, betul ya? Itu kalau ada orang bilang wanita salah, itu bisa digaplok sama wanita kita, saudara kasih, no? Karena laki-laki pun sekarang banyak yang jatuh karena cinta, betul? Artinya apa, saudaraku terkasih?
Tiga tai ini saudara adalah tiga hal yang sering membuat kita kalah dalam kehidupan ini. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan tiga hal ini, betul? Yang pertama harta, firman Tuhan bahkan catat, Tuhan berkali-kali tulis dalam ayat firman Tuhan, Allah pengen supaya kita diberkati dalam hidup kita. Betul ya? Kalau ada di sini yang sudah nggak mau lagi dengan hartanya, kumpulkan, bawa ke gereja, saudara kasih, betul ya, supaya dipakai untuk melayani Tuhan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tidak ada yang salah dengan harta. Kalau saudara baca firman Tuhan, bahkan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab adalah orang yang kaya raya dalam kehidupannya. Tapi yang Tuhan mau adalah bukan cuman diberkati, bukan cuman punya harta, tapi harta tidak boleh menguasai pikiran. Karena kalau harta sudah menguasai pikiranmu, maka engkau akan lebih mengutamakan harta dan melakukan segala hal hanya untuk mendapatkan harta. Dan tidak heran firman Tuhan bilang, akhirnya orang membunuh, akhirnya orang menipu, akhirnya orang mencuri. Karena apa? Karena keinginan daging harta tadi menguasai hidupnya. Yang kedua, tahta. Tahta juga tidak ada yang salah. Firman Tuhan juga tulis, Tuhan mau kita terus naik dan bukan turun. Tuhan mau kita jadi kepala dan bukan ekor. Itu jelas firman Tuhan bilang. Jadi kalau kau diangkat posisimu di kerjaan, di rumah, dimanapun, di tempat organisasi-organisasi yang membuat engkau derajatmu terangkat, saya mau kasih tahu saudara dengar, itu berkat Tuhan bagi saudara. Tapi jangan sampai berkat itu menguasai pikiranmu sehingga engkau lupa sama Tuhan yang mengizinkan engkau menerima berkat itu. Ada banyak orang saudaraku terkasih, waktu belum punya tahta, dekat dengan Tuhan yang gak kira-kira, betul? Belum ada kerjaannya saudaraku terkasih, waduh, kerinduannya datang ibadah hanya untuk berdoa itu luar biasa. Semua ibadah dia datangin. Ibadah hari Minggu dia datang. Ibadah kaum pria datang dia juga. Ibadah kaum wanita juga dia datang walaupun dia pria. Saudara kasih, betul ya? Sampai kalau ada acara-acara sekolah Minggu hadir juga dia, saudara kasih. Karena sangin pengen dekat dengan Allah. Tapi begitu mulai dia dapat pekerjaan, bahkan mulai dipercayakan usaha, punya usaha sendiri, mulai lupa sama Tuhan. Gak pernah lagi datang gereja. Waktu diteleponin sama pendeta, sudah selalu jawabannya sibuk. Bahkan kalau ditelepon sudah gak diangkat lagi. Sudah guys, betul ya? Karena sudah terlalu banyak kerjaan katanya. Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara, jangan tunggu Tuhan ambil tahtamu baru kau kembali kepada Tuhan. Karena itu sangat menyakitkan biasanya. Kau harus tahu, kalau kau punya segala sesuatu, itu karena Tuhan yang mempercayakannya dalam kehidupanmu. Untuk itu saudaraku terkasih, bawa hidupmu pada Tuhan di tempat-tempat di mana engkau menjadi pribadi yang berkualitas di hadapannya. Amin. Yang ketiga juga cinta. Tuhan mau kita punya cinta yang tulus, mengasihi semua orang. Tapi jangan cinta mulai menguasai kehidupanmu sampai akhirnya kau salah mengartikan cinta yang diinginkan oleh Allah. Banyak orang terjatuh dalam hidupnya karena berawal dari cinta yang suci kelihatannya, cinta murni kelihatannya. Awalnya si baik mengasihi, awalnya si baik perhatian, awalnya si baik saudaraku terkasih, karena saking perhatiannya lalu konseling saudaraku terkasih ya, lama-lama korsleting saudara kasih toh. Sudah korsleting selesai semuanya saudara kasih ya, habis semua, keluarga hancur, kerjaan hancur, pelayanan hancur, semua hancur hanya karena cinta yang tidak terkuasai dengan baik. Saudara jangan main-main saudaraku terkasih. Hari ini yang masih menyimpan cinta yang tersembunyi, saya mau kasih tahu buat saudara, sebelum Tuhan yang buka, cepat-cepat bertobat saudara kasih. Karena kalau sudah sampai batasnya, Tuhan akan kasih tahu, selesai hidup kita. Saudaraku terkasih, kita harus menang atas keinginan daging. Kita harus menang atas keinginan hidup kita, supaya kita bisa berkenan di hadapan Allah.
Bagaimana caranya Pak Pendeta supaya kita bisa menang atas keinginan daging kita? Cara yang paling manjur adalah cuman satu. Sudah tahu apa? Jaga hatimu dengan baik. Bagaimana supaya kita bisa menang atas kenikmatan dosa yang disimpan, yang dibawa oleh kenikmatan daging tadi, saudara kasih? Jaga hatimu saja jaga. Saya percaya kalau kau bisa jaga hatimu yang kecil ini, saudara kasih, kau bisa jaga seluruh kehidupan. Sebab firman Tuhan bilang, dari hati terpancar kehidupan. Firman Tuhan katakan begini, saudara kasih, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Semua awalnya dari hati. Kalau hatimu kau jaga dengan baik, supaya tetap berkenan pada Allah, saya percaya ngomonganmu pun akan terjaga dengan baik. Pernah nggak dengar ada orang bilang begini, dia itu Pak Pendeta cuman ngomongannya doang kok yang jahat, kalau hatinya mah baik. Pernah dengar orang ngomong gitu? Pernah dengar? Atau ada kayak gitu di sini? Nih saya kasih tahu buat saudara, kalau saudara percaya dengan hal itu, firman Tuhan bilang sesat kau, saudara kasih ya. Karena firman Tuhan bilang semua yang terlihat itu lahirnya dari hati. Kalau hatimu baik, pikiranmu baik. Kalau hatimu baik, perkataanmu baik. Kalau hatimu baik, perbuatanmu baik. Dan semua yang kau kerjakan dalam hidupmu, kau akan kerjakan dengan cara yang baik. Itu orang yang hatinya baik. Maka hari ini saudaraku terkasih, kalau kau pengen saudara terkasih menang di akhir kehidupanmu, menyelesaikan kehidupanmu dengan kemenangan dan kesempurnaan, jaga hatimu supaya engkau menjaga dan kau bisa menang atas keinginan daging. Lihat kiri kanan, bilang jaga hatimu, saudara kasih, betul ya saudaraku terkasih, supaya kita bisa menang. Amin. Yang terakhir saudara kasih, yang ketiga dan yang terakhir saudara. Terakhir, jangan lupa terakhir harus kencang, saudara kasih, betul ya, supaya yang buta melihat, saudara kasih, no? Yang tadi udah mulai buta, saudara, sudah mulai gelap, saudara ya, udah mulai tertutup matanya dan tidak kelihatan apa-apa lagi, saudara. Begitu benar bilang terakhir, langsung dicelikan matanya, betul ya. Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara kasih, no? Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara kasih ya. Yang terakhir, saudara kasih, saudara coba lihat Matius 5 ayat 10 sampai 12. Apa yang harus kita menangkan dalam kehidupan kita supaya kita menyelesaikan kehidupan kita dengan sempurna. Matius 5 ayat 10 dan 2 sampai 12 firman Tuhan bilang begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga orang yang telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya apa? Yang terakhir, kalau kau pengen menyelesaikan hidupmu dengan sempurna, menang dengan selesai, maka kau harus menang atas penderitaan. Saudaraku terkasih, dengar saya kasih tahu buat saudara, orang Kristen saudaraku terkasih, kalahnya sering di sini, saudara. Betul ya? Waktu ngomong iman dan kebenaran sih kencang sekali, tapi begitu dibencet sedikit langsung nyerah, saudara ya. Enggak, ini berat nih hidup, daripada hidup saya susah, mending saya lakukan hal yang tidak benar. Saudaraku terkasih, orang Kristen harus seperti Yesus, menyelesaikan hidupnya dengan kemenangan, termasuk menang atas penderitaan. Seringkali kita suka merasa penderitaan kita sudah begitu berat, betul ya? Sering kita merasa penderitaan kita sudah begitu sakit, sehingga harusnya kita udahlah, jangan menderita lagi. Saudara, kita kalau lihat penderitaan Yesus, karena mungkin sudah terlalu sering kita dengar, saudara kasih, sering sudah nggak greget lagi di hati kita. Siapa di sini yang sudah pernah ke Israel? Ada? Yang sudah pernah? Pulang 1, ada lagi 2. Ibu udah pernah? Belum? Memang waktu kita pergi ke Israel, saudara, kita sudah sulit menemukan, saudaraku terkasih, tempat-tempat penyiksaan yang dilakukan oleh
orang-orang Roma, orang-orang Yahudi pada saat itu, saudara. Tapi ada satu tempat, saudaraku terkasih, yang sekarang dijadikan gereja Santo Petrus Galigantu, saudara kasih ya. Saudara yang pernah ke situ, itu dulu gereja adalah rumah Imam Kayafas. Di rumah itu, saudaraku terkasih, masih ada penjara sementara Yesus dulu. Jadi saudaraku terkasih, rumah itu, kalau kita masuk ke rumah itu, ke gereja itu, saudara terkasih, di atas itu biasanya ada kayak gereja ditaruh. Tapi di depan gereja kayak di sini, saudara terkasih, ada lubang, saudaraku terkasih, seperti lubang buaya itu, ya, besarnya kurang lebih segitu ya, kira-kira semeja inilah besarnya, saudara terkasih. Tapi nggak besar begitu, bulat gitu, kayak teman ini sampai sebesar itu. Lalu saudaraku terkasih, di bawah kalau kita turun dari rumah itu, saudara, kita masuk ke sebuah kayak sumur, saudara terkasih, yang di situ adalah tempat penjaranya Yesus sebelum dia waktu itu dijatuhkan hukuman untuk disalibkan. Kalau kita masuk di dalam itu, kita lihat ke atas, saudara kasih, lubangnya ada di atas, yang kita di atas gereja tadi. Nah dulu saudaraku terkasih, waktu Yesus ditangkap, dibawa ke Imam Kayafas, waktu dia disiksa di sana, saudara, sebelum dia dijatuhkan hukuman mati pada saat itu, karena waktu itu Imam Kayafas tidak menemukan kesalahan kepada mereka, tapi Imam Kayafas harus tetap melakukan kekerasan, sesuatu yang kejam bagi orang yang dianggap berbuat jahat pada saat itu, betul? Jadi makanya Yesus dicambuk terus selama saudara terkasih berkali-kali. Dan saudaraku terkasih, di atas itu biasanya Yesus digantung dan dicambuk. Waktu nurunkan ke bawahnya, itu talinya digunting dan dia jatuh ke bawah. Saudara waktu lihat begitu, saudara terkasih, saya kalau pergi ke sana, saudara, nanti yang belum pernah pergi bisa pergi sama saya, saudara ya. Saudaraku terkasih, kalau pergi ke sana saya selalu kasih tahu sama jemaat. Waktu sampai di bawah sebelum berdoa, saya bilang, saya kasih tahu sama mereka, lihatlah tempat ini. Tempat ini begitu bagus sekarang, tapi disinilah Yesus dijatuhkan dari atas dengan badan yang tercabik-cabik tadi, dengan badan yang memar-memar, pukulan oleh, cambukan oleh anak buahnya Kayafas, lalu dijatuhkan ke bawah. Dan begitu jemaat biasanya lihat begitu, mereka semua langsung menangis, meraung-raung. Maksudnya apa? Saudara dengar, saya selalu bilang sama mereka, yang harusnya adalah di tempat itu kita, bukan Yesus. Karena Yesus tidak berdosa, Yesus tidak melakukan kejahatan. Yang harusnya masuk tempat itu, menerima cambuk itu, menerima pukulan itu, menerima siksaan itu, harusnya kita, bukan Yesus. Tapi dia ambil, karena dia mengasihi kita, kata firman Tuhan Yohanes 3:16, dia ambil penderitaan itu supaya saudara dan saya tidak menderita. Hari ini saudaraku terkasih, penderitaan yang sudah ditanggung oleh Yesus, penderitaan yang sudah diambil oleh Yesus, saudara terkasih, kenapa kita harus balik kepada penderitaan itu? Harusnya kita tinggalkan penderitaan itu, saudara. Yuk kita menangkan hidup kita dari penderitaan-penderitaan yang hari ini kita alami. Kalau hari ini saudara terkasih kita mengalami pergumulan karena kita hidup benar di hadapan Allah, saudaraku terkasih, lalu kau mulai merasa aduh ini berat, ingat apa yang dialami oleh Yesus untuk menanggung penderitaan kita. Lebih berat, kita belum sampai mati, saudara, kita belum sampai selesai. Yesus sampai pada akhir hidupnya, dia tanggung semua penderitaan yang harusnya kita tanggung. Perkataan Yesus sudah selesai dalam penderitaannya di kayu salib menggambarkan bahwa ia tidak pernah lari dari penderitaan. Seberat apapun penderitaan itu, karena itu adalah jalan kebenaran yang akan membawa kita kepada keselamatan yang ditentukan oleh Allah Bapa. Saudaraku terkasih, itu diambil oleh Yesus dan dia rela menderita. Sama harusnya kita juga, saudaraku terkasih, karena kebenaran tidak apa-apa difitnah orang, karena kebenaran nggak apa-apa dijelein orang, karena kebenaran nggak apa-apa dijauhi orang. Percayalah, ada waktunya Tuhan akan membuka mata dan pikiran banyak orang, dan orang akan tahu bahwa apa yang kita alami dan lakukan dalam hidup kita adalah sebuah kebenaran. Amin.
Makanya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam penderitaan itu pun firman Tuhan kasih kita bonus. Firman Tuhan bilang Allah menyertai kita. Amin ya. Makanya saudara dalam 1 Korintus, ini bukan Matius 5 ya, tapi 1 Korintus 13, ya. Saudaraku terkasih salah tulis ayatnya. Makanya dituliskan pencobaan yang kau alami itu pencobaan biasa. Kenapa biasa? Gak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tetapi dalam pencobaan yang biasa itu pun firman Tuhan bilang, harusnya kau sanggup karena aku menyertai engkau. Hari ini seberat apapun penderitaanmu, gak usah takut saudaraku terkasih. Ada Yesus menyertai saudara. Ada Yesus bersama dengan saudara. Untuk itu saudaraku terkasih, penderitaan tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau hari ini karena kebenaran kau menderita, tidak apa-apa. Tuhan siapkan berkat buat saudara. Karena firman Tuhan berkata penyertaan Tuhan bagi kita bukan cuman bersama-sama berjalan bersama dengan kita, tapi menuntun kita kepada kemenangan. Yesaya 40 ayat 41. Firman Tuhan bilang, Tuhan menyertai kita, jangan takut karena Dia menyertai dan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan kesempurnaan dan kemenangan. Saya percaya kita sanggup melakukannya. Amin. Lihat kiri kanan, bilang sama mereka, engkau pasti sanggup. Saudara kasih ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan satu pujian kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana kau menebus diriku. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu yang begitu besar dalam hidup kami.